Singgung PPKM darurat pendakwah Sofwan Nishomi, Presiden Iblis takuti warganya. Pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Kita lihat saudara kita sekarang. Nah, ini kondisi sekarang gini, kuncinya perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya, ya, tidak takut pada siapa? Allah subhanahu. Maka katanya fa'aksir, maka perbanyak olehmu min qauli, dari berucap la haula wala quwata illa. Ini iblisnya tambah senang, Pak. Ada iblisnya manusia yang menakut-nakut, sampai tingkat RT pun menakut-nakuti warganya. Bung Aiman, terima kasih. Jadi kami terus memantau perkembangannya. Ya tentu pergerakan atau mobilitas masyarakat menurun. Terus kepatuhan protokol kesehatan kami dorong terus. Di beberapa daerah memang masih harus dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Singgung PPKM darurat pendakwah Sofwan Nishomi, Presiden Iblis takuti warganya. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Sofwan Nizomi menyinggung soal PPKM darurat dan menyebut ada iblis berwujud manusia tingkat presiden sengaja menakut-nakuti warganya dengan COVID-19 viral di media sosial. Video ceramah Ustadz Sofwan Nizomi yang menyinggung soal PPKM darurat dan presiden tersebut viral usai dibagikan pengguna Twitter Leta Cantik seperti dilihat pada Selasa 6 Juli 2021. Dalam narasi unggahannya, netizen itu menyayangkan ceramah Sofwan Nizomi yang dinilainya provokasi tersebut. Gini amat ya ceramah provokator, cuit netizen Leta Cantik. Setelah ditelusuri, video itu awalnya diunggah oleh kanal YouTube Masjid Raya Bintaro Jaya TV dengan judul Tafsir Yasin Hamami Zaadah. Dilihat dari video tersebut, tampak Ustadz Sofwan Nizomi mengatakan bahwa PPKM darurat adalah jebakan agar umat Islam tidak merayakan Idul Adha pada 20 Juli 2021 mendatang. Ini orang lebih takut, tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ungkap Sofwan. Menurutnya, jika seorang muslim tidak takut kepada Allah, maka iblis akan senang melihatnya. Apalagi kata Sofwan, saat kondisi pandemi saat ini, iblis berwujud manusia menakut-nakuti umat Islam dengan virus corona. Adapun iblis berwujud manusia itu menurut Sofwan berada di tingkat presiden sampai rukun tetangga atau RT. Mengutip suara.com, Sofwan Nizomi juga mengajak jemaah agar tak takut dengan COVID-19 dan PPKM darurat, namun harus lebih takut kepada Allah. Selanjutnya, Ustadz Sofwan Nizomi menilai PPKM darurat merupakan cara pemerintah Presiden Jokowi menghalang-halangi pelaksanaan Idul Adha 2020. Selain itu, pendakwah Haikal Hasan yang juga orang dekat ex-pentolan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab memberikan sindiran terkait tidak dibukanya tempat ibadah selama PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Hal tersebut ia sampaikan dalam khotbah Jumat di Masjid An-Nikmah, Citra Grand Cibubur. Seperti diunggah dalam kanal YouTube Berry Islam Channel dengan judul Adilkah PPKM Tempat Ibadah Menjelang Hari Raya Idul Adha? Dalam video tersebut ia membacakan sebuah dalil tentang keadilan, kemudian ia juga menerjemahkan dengan mengaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Negara harus menjamin tidak boleh ada yang lapar. Negara harus menjamin tidak boleh ada yang takut. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterapkan dalam buku Al-Farabi sejak tahun 1000
Masehi. Ucapnya dilansir dari terkini.id Selasa 6 Juli 2021. Sementara itu ia juga menyebut bahwa Pancasila telah mengamanahkan hal tersebut dan dalam penerapannya masih menjadi pekerja bagi bangsa. Faktanya perbandingan antara jumlah penduduk Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya 1 buku. Kasus COVID-19 Indonesia saat ini melonjak drastis. Menanggapi hal itu, pendakwah kondang Ustadz Adi Hidayat menilai bahwa itu merupakan sebuah teguran dari Allah SWT. Menurut Ustadz Adi Hidayat, kasus COVID-19 di Indonesia saat ini disebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan dosa seperti memakan makanan haram. Oleh karena itu, Ustadz Adi Hidayat meminta umat di tanah air untuk menjadikan momentum lonjakan COVID-19 tersebut sebagai bahan perenungan terkait kesalahan yang telah kita perbuat. Hal itu disampaikan Ustadz Adi Hidayat lewat videonya yang tayang di kanal YouTube pribadinya seperti dilihat pada Selasa 6 Juli 2021. Dalam tayangan video berjudul Sikap Muslim ketika masjid ditutup untuk sholat berjamaah tersebut, Adi Hidayat menilai lonjakan kasus COVID-19 bisa jadi teguran dari Allah terhadap orang-orang di sekitar kita yang berbuat kesalahan. Menurutnya, ibarat satu berbuat salah, maka semua menanggung akibat dari teguran Allah tersebut. Maka dari itu dirinya meminta di tengah kondisi COVID yang saat ini tengah menggila, Indonesia ramai-ramai melakukan tobat. Ustadz Adi Hidayat dalam tayangan videonya itu juga menyinggung sikap Muslim yang tepat dalam menyikapi adanya pelarangan ibadah di masjid dalam area zona merah. Menurut Adi, seorang Muslim harus patuh mendengar arahan pemerintah. Jika sudah ada larangan di tempat yang dikira berbahaya, baginya Muslim tak perlu memaksakan diri untuk ibadah ke masjid. Kendati demikian, Adi Hidayat tetap meminta agar masjid jangan ditutup dan dibiarkan kosong, sebab perlu ada beberapa orang yang bertugas untuk tetap memakmurkan masjid di tengah kondisi pandemi ini. Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah luar biasa dalam penanganan masalah di sektor kesehatan dan sosial sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Menurutnya, pandemi COVID-19 hingga kini masih menjadi masalah global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Seluruh negara yang terdampak COVID-19 termasuk Indonesia berupaya keras mencari solusi pencegahan dan penyembuhan sehingga dampak pandemi dapat dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Merujuk pada data Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, kata Ma'ruf, lebih dari 182 juta kasus COVID-19 telah terkonfirmasi di seluruh dunia dengan jumlah korban meninggal mencapai 3,9 juta orang. Sementara itu, hampir 3 miliar dosis vaksin COVID-19 telah diberikan kepada sejumlah penduduk dunia. Faktanya perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya 1 buku. Berantas hoaks dengan tagar baca sampai tuntas.